huruf Arab, ada yang Sanskrit, dari bahasa huruf Palawa misalnya. Lalu pada ejaan ini Opusien bahasa Melayu dituliskan dalam huruf Latin. Nah, ejaan yang kedua yaitu ejaan Suwandi, ejaan Republik. Ini pada tahun 1947 ya adanya. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ada suara-suara, anak saya juga sedang video call atau Zoom juga. Jadi sedapat mungkin didengarkan dengan baik ya. Mohon maaf sekali lagi. Yang ejaan yang ketiga ini yang paling populer mungkin, yaitu EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 72. Ini yang lama sekali ya berlaku. Ini juga kalian sampai kenal sampai EYD yang ini. Lalu kemudian disempurnakan lagi yang terbaru PUEBI atau PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Apa perbedaan yang mendasar? Ya yang terlihat yang ini saja sih yang bisa kalian amati. Misalnya pada Panopusien itu bunyi J dilambangkan dengan huruf C nih. Pada ejaan Suwandi tetap sama ya. Nah, berubahnya pada saat EYD. Dengan PUEBI tidak terlalu jauh ya dengan EYD. Dia hanya melengkapi saja. Bunyi U itu dituliskan O dan E di Opusien. Kemudian di ejaan Suwandi itu sudah ada diganti dengan huruf U, grafem U. Di EYD juga tidak ada masalah, sama saja ya, dan PUEBI juga sama. Nah, seperti bunyi C dilambangkan dengan huruf T dan J, cuci, cueci gitu. Kemudian di Suwandi sama TJ, tapi kalau di EYD jadi cuci. Jalan DJ, J jadi DJ dilambangkan dengan DJ, sama juga di Suwandi, dan di EYD itu satu huruf saja. Itu perbedaannya. Nah, yang di PUEBI ini akan kita jadikan acuan untuk belajar ejaan sekarang. Kita akan belajar pemakaian huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Untuk hari ini yang ini ya, huruf, kata, dan unsur serapan. Tanda baca minggu depan. Pertama, huruf kapital. Ini kalian mungkin sudah sering belajar ini di SMA, dari SD mungkin ya. Ini hanya diperdalam saja. Ini sebelumnya saya jelaskan. Kata-kata yang dimiringkan di sini, di salin dia ini penekanan ya. Karena huruf miring itu ada fungsinya masing-masing. Jadi di sini dimiringkan karena salah satu fungsi huruf miring untuk penekanan. Nanti dibahas. Pertama untuk pangkat. Pangkat contohnya Letnan Jenderal Joko Santoso. Kita lihat Letnan Jenderal. Jenderal ini kapital J-nya, L-nya kapital L-nya. Tapi ketika dia secara umum tanpa diikuti nama, cuma jenderal saja, J-nya kecil. Itu perhatikan tolong di situ. Haji Bakir. Haji, H ini kan kapital karena untuk gelar keagamaan. Tapi ketika untuk haji secara umum, dia biasa saja, tidak diikuti nama kan ini, dia kecil. Seperti juga Sultan. Ini Sultan Nusantara. Sultan di sini S-nya kecil karena dia tidak diikuti nama. Nusantara juga demikian karena dia kan Nusantara nama kecil ya. Raden Ajeng Kartini. Kemudian ini untuk nama Tuhan, kata ganti Tuhan dan kitab suci. Bimbinglah hambamu. Hambamu ini ada tanda hubung karena menghubungkan huruf biasa dengan kapital. Mu ini kapital karena merujuk ke Tuhan. Ini ya Allah yang Maha Kuasa. Ini Maha Kuasa, ini kapital karena merujuk ke Tuhan. Ya juga sama. Ini kenapa disambung nanti kita bahas. Kitab suci orang Kristen adalah Injil. K merujuk Kristen, K-nya kapital merujuk ke agama, dan Injil di sini kapital karena merujuk ke kitab suci. Nama bangsa, suku, dan bahasa. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia. Asia itu merujuk ke bangsa, suku, bangsa di Asia Tenggara, nama wilayah ya.
Tapi yang dimaksud di sini nih, nama bangsa, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia B-nya kecil, I-nya kapital. Nah, untuk ASEAN, kalau menurut kaidah harusnya A-nya saja yang kapital karena dia akronim. Tapi ini merujuk ke dokumen yang digunakan di internasional. Akhirnya kita ikuti juga ASEAN kapital semua. Bangsa Indonesia B-nya kecil, I-nya kapital. Lompat batu, ini lompat batu kenapa kapital dua-duanya? Karena ini kan khas di Nias ya. Suku Nias, perhatikan S-nya kecil, N-nya yang kapital. Bahasa Indonesia, ini tolong diperhatikan, kalau merujuk ke jenis bahasa, nama bahasa, perhatikan B-nya kecil, I-nya kapital. Tapi kalau merujuk ke subjek, misalnya nama bidang studi, bahasa Indonesia B-nya kapital, I-nya kapital. Ini kalau ini kan ini jenis bahasa, ini B-nya kecil, I-nya yang kapital. Tapi kalau merujuk ke subjek bidang studi, bahasa Indonesia B-nya kapital, I-nya kapital. Tapi kalau merujuk ke sifat, ke Inggris-Inggrisan itu tidak kapital, ini kecil. Tahun Masehi nama tahun ya. Lebaran itu hari raya keagamaan, Agustus nama bulan. Proklamasi kemerdekaan RI ini peristiwa bersejarah. Perang dunia ini bacanya kedua ya. Romawi itu dia ada ke-nya. Perang dunia kedua. Ini peristiwa bersejarah juga. Nama geografi, Ambon itu kan nama daerah, istilah geografi. Bedanya apa dengan pisang Ambon? Ambon ini istilah geografi, sedangkan pisang Ambon itu nama jenis. Jawa Tengah itu istilah geografi, gula Jawa itu nama jenis. Tapi perhatikan, batik Solo itu S-nya kapital. Gudeg Yogya G-nya kecil, Y-nya kapital. Rendang Padang, R-nya kecil, P-nya kapital. Itu karena khas. Tidak ditemukan atau memang yang khas dari Yogya atau batik Solo itu kan berbeda dengan dari batik Pekalongan motifnya. Karena khas, itu nama daerah di situ kapital. Beda dengan gula Jawa. Gula Jawa itu dikatakan sebagai nama jenis gula karena benda yang sama dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Jawa disebut gula Jawa, di tempat lain gula merah. Ada lagi mungkin gula Melaka kalau di Malaysia, tapi merujuk ke benda yang sama, itu jadi nama jenis. Tapi yang saya sebutkan tadi kayak batik Solo, kemudian gudeg Yogya, itu khas ya. Kalau khas dia kapital, nama daerahnya. Harus dibedakan situ. Pisang Ambon, ya itu kan kecil ya. Harimau Sumatera, itu S kecil, karena itu nama jenis. Ada genusnya kan, Panthera tigris misalnya. Jadi ditulis kecil. Nah ini untuk lainnya, yaitu untuk nama gelar akademik dan sapaan. Ini dokter bacanya ya, bukan dokter. Kalau dokter dia D-nya kecil. Itu ada kesepakatan dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter tenaga medis itu atau tenaga kesehatan ya, itu pakai D-nya kecil. Kalau kita ini untuk dokter, untuk sebutan orang yang sudah menempuh atau lulus gelar S3. Profesor Dr. Aktar MA. Perhatikan penulisannya ini. Profesor disingkat jadi Prof. Titik. Harus spasi. Doktor disingkat jadi Dok. DR. Titik. Spasi. Aktar itu nama dia, nama orang tersebut. Nah, untuk memisahkan nama dan gelar pakai koma. MA, misalnya Magister of Art misalnya ini ya. Saudara disingkat jadi SDR titik. Jadi kalau kata disingkat titik 1, Saudara Dino. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf miring. Huruf miring cuma 2 salin dia, singkat saja, hafal saja. Huruf miring itu untuk nama buku, majalah, surat kabar yang kita masukkan ke dalam teks. Misalnya judul buku Penyambung Lidah Rakyat kita masukkan dalam kalimat kita. Buku Penyambung Lidah Rakyat, ini harus kapital, judul buku. Saya senang membaca majalah Gatra. Gatra itu nama majalah. Fungsi lain huruf miring adalah menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Seperti dalam salindia ini kan ada tulisan di sini. Kata-kata yang dimiringkan dalam PPT atau salindia menunjukkan penekanan. Ini karena sedang kita bahas kan. Ini itu harus dimiringkan. Nah, ini juga demikian.
buatlah kalimat dengan menggunakan kata bendahara. Nah, karena kata ini sedang dibahas, kita masukkan ke dalam teks, itu harus dimiringkan. Jadi kalau kita ingin mengutip kata dalam teks, itu aturannya harus dimiringkan. Untuk nama ilmiah, ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Ilmiah contohnya Garcinia mangostana. Ini nama genus, ini nama spesies. Nah, yang genus itu yang kapital G-nya. Ini nama spesies M-nya kecil dan dituliskan dalam huruf miring. Nama hukum misalnya Omnibus Law. Dan ini yang termasuk yang sudah disesuaikan ejaannya ini. Ini kalau sudah disesuaikan harus dimiringkan. Eksekutif itu kan dari bahasa asing ya. Legislatif, yudikatif itu kan dari bahasa asing. Kemudian disesuaikan ejaannya. Ini nggak perlu dimiringkan karena sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Ini aturan huruf tebal. Misalnya kita sedang menekankan suatu bunyi DH, huruf DH gitu. Kalau kita lagi memfokuskan ini, kita tebalkan. Selain kita miringkan, karena sedang membahas bagian kata ini, kita miringkan agar jelas. Tapi boleh tidak sih, karena huruf tebal ini tidak terlalu banyak dipakai. Kecuali untuk judul ya. Judul dari subbab. Nih, subbab ini, latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini ditebalkan. Kayaknya tidak terlalu banyak menggunakan huruf tebal. Kalau sudah dimiringkan, itu sudah digunakan penekanan. Tapi kalau mau orang fokus lagi, ditekankan lagi boleh pakai itu. Tapi yang wajib biasanya ini nih, untuk subjudul atau judul. Lanjut ke gabungan kata. Ini ada yang bertanya kemarin, kapan dipisah, kapan disambung? Mudah sekali. Gabungan kata akan dipisah jika ini syaratnya. Berupa kata dasar, hanya diberi awalan, hanya diberi akhiran. Kalau berupa kata dasar, setiap katanya itu contohnya nih, beri dan tahu. Bukan tahu ya, tahu. Tahu itu kata benda, tahu kata kerja. Lalu hanya diberi awalan, contohnya memberitahu. Ini diberi awalan lalu hanya diberi akhiran, contohnya diberikan, beritahukan. Nah, dia akan disambung jika diberi awalan sekaligus akhiran, contohnya memberitahukan. Sekarang ini juga susah-susah gampang atau gampang-gampang susah, bergantung sudut pandangnya. Disambung jika diikuti atau dilekati kata kerja. Contohnya makan, itu kan kata kerja. Kalau disandingkan dengan di, itu harus disambung. Selain kata kerja, udah dipisah, semuanya dipisah gitu. Jadi, di akan dipisah jika dia sebagai kata depan, menunjukkan arah atau tempat. Contohnya di sana, di mana, ke sana, ke sini, seperti itu. Sama ya, ke dan di sama itu fungsinya. Jadi kalau ada tulisan dijual, itu kan kata kerja harusnya disambung, dijual, bukan dijual, spasi, seperti itu salah. Di contoh-contohnya nanti dibaca sendiri, ini juga baca sendiri. Sebetulnya kalau mau gampang, misalnya bingung, tidak hafal ini, buka KBBI 5 yang lambangnya Kemdikbud itu, install di handphone, itu ketahuan kok cara penulisannya. Ini saya karena tidak kelas langsung ya, jadi saya tidak bisa menunjukkan. Sekaligus bisa dilihat itu ejaannya juga. Pun kalau misalnya, ini partikel ya, udah mulai ke partikel, pun kalau misalnya bermakna juga, sekali lagi, kalau bermakna juga, itu dipisah penulisannya. Dia pun datang, dia juga datang. Nah, kalau sudah bermakna juga, itu dipisah. Akan tetapi, kalau memang dia sudah dari sananya, sudah jadi senyawa, misalnya pada meskipun, walaupun, itu kan dari sana sudah jadi senyawa, pun disambung. Pokoknya kalau bermakna juga dipisah. Selebihnya ini disambung atau dipisah ya, ragu, cek di KBBI. Biasanya kalau walaupun, meskipun itu sudah menjadi konjungsi, itu disambung. Singkatan saya kategorikan ini biar gampang memahaminya. Ada yang singkatan biasa, maksudnya biasa, orang mungkin sudah tahu kepanjangannya. SMP kan sudah tahu, sekolah menengah pertama.
Nah, singkatan sejenis ini itu tidak perlu pakai titik. Sama seperti SMP, PT juga umum kan, perseroan terbatas itu. Jadi tidak pakai titik. Tapi kalau dua kata disingkat, jadi dua huruf, pakai titik, A titik, N titik. Satu kata disingkat, pendidikan jadi PD, titiknya satu. Atau gelar akademik, misalnya Profesor Dr. Ahmad HP, itu namanya Ahmad HP. Kemudian dikasih gelar belakang, itu pakai koma. Ini penulisan singkatan. Untuk yang awal katanya, huruf awalnya digabungkan itu lihat kapital semua. Yang kolom kedua itu yang beberapa kata jadi seperti itu dan lain-lain, DLL titik, satu titik ya, YTH, SDA. Yang dua kata titiknya dua. Kalau itu kan singkatan untuk satuan dan singkatan untuk nama. Sekarang kita akan belajar akronim. Akronim itu singkatan yang bisa dilafalkan. Ada beberapa jenis, di sini ada 4. Yang pertama merupakan gabungan huruf awal dan nama diri. Contohnya, kalau kita perlakukan sebagai singkatan, kita akan membacanya ABRI. Akan tetapi kalau diperlakukan sebagai akronim, kita membacanya ABRI. Terserah mau singkatan atau akronim, tapi kalau sekarang lagi mau diperlakukan sebagai akronim. ABRI dari A angkatan, B bersenjata, R Republik, I Indonesia. Itu kan gabungan huruf awal ya. Dan merupakan nama diri, nama instansi, contohnya semuanya kapital, ditulis kapital. Begitu pula dengan gabungan huruf awal yang bukan juga nama diri. Jadi, kalau yang gabungan huruf awal itu semuanya kapital. Surat izin mengemudi, SIM, itu kapital. Tidak ada suku kata yang masuk ya, itu ya, huruf awal semua. Akan tetapi, jika sudah ada suku kata yang masuk, ini perlakuannya beda. Kalau ada suku kata masuk dan merupakan nama diri, diikuti oleh nama diri, dia awalnya kapital. Contoh di sini puskesmas, pusat, bukan puskesmas ya. Kalau puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Ini puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Nah, ini ada nama dirinya, yaitu Jati Asih. Oleh karena itu, karena dia diikuti nama diri, dan ini ada suku kata yang masuk, bukan yang di atas kan cuma huruf awal saja. Ini ada suku kata yang masuk, yang dikapitalkan yang awal saja. Yang kategori selanjutnya adalah ada suku kata yang masuk, tapi bukan nama diri. Rumah susun menjadi rusun. Catatan ya, ini bisa bertukar nih yang ketiga dan keempat ini. Kalau ini saya hilangkan nama dirinya, kan jadi seperti ini. Jadi masuk kategori keempat. Ini saya tambahkan lagi. Kalau yang keempat ini, saya tambahkan nama diri, ini jadi kapital. Nah, gitu. Jadi lihat nama dirinya, nah, Rusun Marunda. Ini kalau karena diikuti nama diri, ya dia harus kapital. Tapi karena tadi kan tidak ada nama dirinya, ini aja. Oke, gitu. Harus cermat ya, jangan pukul rata. Bisa berlaku beda. Lalu ini contoh penulisan akronim. STAN kalau mau diperlakukan sebagai akronim, jadi STAN bacanya. Tapi kalau STAN, ya singkatan. Ini contoh suku kata yang masuk seperti Basnas. Ini nama diri dia. Walaupun tanpa ada Basnas apa, tapi kan Basnas sudah merujuk ke satu instansi kan. Walaupun dikasih, tidak ada kan Basnas Jatiasi, tidak ada. Tapi maksudnya ketika menyebut Basnas, dia sudah merujuk ke nama diri. Seperti Polri dan Pas Pampres pasti kemana lagi ya, yang itu juga. Seperti Kemenku memang ada lagi, nah makanya disebut nama diri, dia kapital. Tapi kalau puskesmas ini harus ada nama, karena puskesmas itu banyak itu, jadi harus dikasih tahu. Karena angka ya, angka jika hanya terdiri atas satu atau dua kata itu ditulis dengan huruf ya, maksudnya ditulis huruf ini maksudnya.
ditulis misalnya 12 itu kan cuma 2 kata kan ya. Kalau maksimal 2 kata itu ditulis huruf. Kalau 26 itu kan 3 kata, 26 itu kan lebih dari 2 kata, itu ditulis angka. Nah, angka itu jangan di awal kalimat sebaiknya, karena khawatir bercampur dengan, kalau dalam paragraf ya, bercampur dengan kalimat sebelumnya, dianggap bagian dari kalimat sebelumnya. Makanya ini ada kata sebanyak. Ini adalah contoh penulisan rupiah yang betul, tanpa titik, tanpa spasi, seperti ini betul. Nah, kalau ditulis angka dan bilangan, itu kalau ditulis angka dan huruf jika untuk dokumen. Misalnya kwitansi ya, kan itu penting, jangan sampai salah sebut, salah 0, kurang 0, itu untuk membuktikan bilangan dan huruf kata-katanya itu sama dengan angkanya, ya dua-duanya boleh. Ini untuk penulisan bilangan tingkat yang pakai ke itu, kedua, ini pakai Romawi kedua, atau mau misalnya ke 26. 26 kan pakai bilangannya, boleh seperti ini. Kedua, ini angka Romawi membacanya pakai ke ya, karena bilangan tingkat. Nah, ini kalau bilangannya terlalu besar, boleh ditulis sebagian angka dan sebagian huruf. Ini contohnya 250 juta rupiah. Untuk yang pakai satuan, ini cara penulisannya. 5 kg kalau pakai satuan 5 kg. Gitu. Untuk nomor alamat dan bagian ayat kitab suci, baca saja. Kalau pecahan, untuk pecahan campuran 3, 2, nah untuk pecahannya dikasih tanda hubung nih, atau 2/10. Ini mengapa dipanjangkan? Untuk kebutuhan ada yang mau dipanjangkan ya dipanjangkan, kalau ada orang yang tidak mau dipanjangkan ya tidak usah ditulis. Tapi untungnya kalau pecahan kayak gini lebih enak tidak dipanjangkan sih. Ini kalau ada kebutuhan dipanjangkan. Kalau diberikan nimbuhan pakai tanda hubung ya. Nah, unsur nama geografi walaupun ada angka jangan diubah karena sudah dari sananya. Tidak usah diubah 3 raksa menjadi 3 spasi raksa. Nama daerah itu ya, tidak boleh diubah. Ini untuk serapan, sekarang kita masuk ke tema berikutnya. Ini pedoman yang secara umum ya. Bunyi AU tetap AU, contohnya otomotif. T jadi tas, fakulti jadi fakultas. Federation, jadi si, federasi. Session jadi sasi, organization jadi organisasi. C ini jadi K, karisma, charism jadi karisma, sakarin. SYS jadi analisis, il jadi al. Untuk ini contoh-contohnya ya, ini contoh penulisan yang kita tidak ubah sama sekali, kita adopsi. Bus tetap bus, bukan bis ya, bus. Bang, silakan dibaca sendiri nih. Kalau yang ini yang tulisannya sudah berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan yang bunyinya apa kita tuliskan seperti itu. Contohnya kita baca ini manajemen gitu kan. Kita lafalkan manajemen, ya udah ditulis. Kata krimbat mungkin yang di pikiran kita tulisannya CREAMBATH, krimbat gitu. Di Indonesia mungkin bisa jadi KRIM, krim BAT, krimbat, seperti itu. Karena yang bunyinya yang terdengar itu yang tertulis nanti akhirnya. Ya, ini akan mungkin seperti itu. Kayak komputer jadi komputer seperti itu. Kalau Jakarta ya harus tetap Jakarta ya. Jangan diubah jadi Jakarta gitu. Biasanya kan kadang-kadang biar agak ke Inggris-Inggrisan Jakarta jadi Jakarta gitu kan. Itu kan karena orang bule tidak bisa mengucapkan Jakarta. Ya jangan diubah menjadi Jakarta gitu. Jadi Jakarta gitu maksud saya. Ini contoh yang sudah telanjur terjadi, maksudnya dia tidak mengikuti kaidah penyerapan, tapi karena sudah ada, misalnya syaitan itu kan SY itu sebetulnya dibolehkan ya bunyi SY, kayak syair, syukur gitu. Jadi boleh seharusnya diserapnya bukan setan, tapi misalnya boleh syaitan gitu pakai di sini, tapi SY boleh sebetulnya. Tapi diserap jadi setan. Nah, ini sudah telanjur boleh kayak bengkel jadi awalnya winkel jadi bengkel. Domekrak. Perkedel itu dari pikadel Belanda. Kabar iklan jadi iklan. Ini sudah telanjur tidak mengikuti kaidah penyerapan karena ada sebetulnya kaidah penyerapan.
Nih tadi contoh Shen jadi si, ini I itu Indonesia, B itu Belanda. Kemudian kalau yang ini sama, I itu Indonesia. Oh maaf ya, I itu Inggris maksud saya, kok jadi Indonesia, salah. I dari proclamation itu Inggris, kalau proclamatory itu Belanda. Jadi proklamasi gitu. Ini Inggris Belanda, ini juga sama. Session jadi sasi, Inggris Belanda, Inggris Belanda. Sekarang ke bentuk terikat, apa yang disebut bentuk terikat? Yang namanya terikat berarti tidak bisa bebas. Adalah bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri, hanya muncul dalam kombinasi dan diserangkaikan dengan unsur lain. Bentuk terikat itu berasal dari imbuhan bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tuna itu kalau kita di depan mohon maaf, itu tolong suaranya dinonaktifkan agar tidak mengganggu penjelasan ya. Tuna ini maknanya negasi, artinya tidak. Tuna netra artinya kan tidak bisa melihat. Ini penulisannya disambung dari bahasa Sanskerta ya. Sub juga dari bahasa Latin ya, sub itu sebetulnya. Eka Sanskrit, non juga dari bahasa, kalau non dari bahasa Latin juga. Nah anti, nah ini semuanya disambung. Anti, kalau dia dikasih bahasa dilekati dengan kapital pakai huruf tanda hubung ini ya, kayak gini. Nah, maha dan peri itu juga bentuk terikat dari bahasa Sanskerta. Harusnya dituliskan disambung kalau untuk kata dasar. Maha kuasa, maha bentuk terikat, kuasa kata dasar itu disambung. Ini kapital karena dia merujuk ke Tuhan. Maha penyayang, maha itu bentuk terikat, penyayang itu merujuk ke Tuhan makanya kapital. Ini kenapa dipisah? Karena ini berimbuhan. Jadi ini disambung kalau dasar ini berimbuhan. Sama seperti ini peri kemanusiaan dipisahkan karena ini berimbuhan. Ini kecil karena tidak merujuk ke Tuhan kan. Kalau yang di atas itu iya. Kecuali Maha Esa itu kenapa terpisah? Harusnya disambung. Ini sudah telanjur karena di Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esanya disambung. Jadi kita mengikuti. Itu sudah telanjur. Ya karena ada aturan pasti ada pengecualian. Kalau ada aturan, ada pengecualian. Ini contoh bentuk terikat. Silakan dibaca sendiri. Memang disambung semua. Ya, itu penjelasan untuk PPT atau materi kita kali ini. Selanjutnya kita kembali ke grup WA untuk melakukan sesi tanya jawab. Saya tutup ya.